Cek 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 cek. 1 2 3. Cek sound. Ora kalah karo rebana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar? Terima kasih kepada Allah. Syukur alhamdulillah hari ini adik-adik di SMP 1 Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara dalam keadaan sehat, kuat, semangat, sempat. Dan hari ini hari yang luar biasa sekali, hari Jumat, hari yang penuh keberkahan. Adik-adik ngaji dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriyah. Dan sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan, kita berikan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dari teladan beliau saat ini kita bisa menikmati ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, bahkan ilmu dalam Al-Quran, yang sampai-sampai ilmu dalam Al-Quran apabila dituliskan dengan luasnya lautan, tintanya dari laut, itu nggak akan cukup untuk menuliskannya. Maka dari itu Nabi Muhammad adalah sebaik-baik teladan umat, sebaik teladan kita sebagai orang Islam. Untuk itu marilah kita mengucapkan atau menghadiahkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, perkenalan dulu. Kok hijau kayak orang makan aja ya? Tak sedot meneh. Perkenalkan, namaku adalah, tadi sebut, sudah tahu namanya belum? Tadi udah disebut toh? Udah, ya udah perkenalan lagi ya. Namanya sangat terkenal. Wis ana sing nganggo dadi pemimpin, Pak Presiden. Jenenge sapa? Nah, jenenge Pak Joko. Kalau di sini juga Joko, tapi namanya Joko Prihantoro. Joko Prihantoro ini guru juga, guru di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tambong Wetan Kalikotes. Ada yang dari Kalikotes? Oh, enggak ada. Alhamdulillah ya. Nah, ini juga seorang dosen TPA, guru TPA maksudnya, di TPA Anur. Oke, pada kesempatan kali ini diminta untuk memberikan sesuatu yang mungkin bermanfaat dan berguna untuk anak-anak semuanya. Coba, ini semua pakai pakaian pramuka. Coba Pak Guru Joko ini pengen dengar. Letakkan dulu alat tulisnya. Siapkan tangannya. Tepuk pramuka. Oh sini. 3, 2, 1, tepuk 1. Satu nih.
Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk pramuka. Wah, ini gitu barang. Oh iya, di sini ada grup rebana ya. Tahu nggak band rebana itu bandnya disebut apa? Band apa namanya? Band kerennya apa? Dulu waktu saya mondok ada yang menyebut ini namanya band keplak. Hati keplak ya. Ya ini dah band keplak SMP 1 Karangnonglo ya. Oke. Dan saya juga seorang pendongeng. Oke, pernah didongeng enggak? Enggak, nanti aja ya dongengnya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Joko ingin menyampaikan yang enggak usah jauh-jauh dari kehidupan kita. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana siapmu? Ini siapku. Ini namanya apa? Ini. Oh, pinter-pinter berarti lulus ya SMA TK-ne lulus kabeh. Nabi Muhammad hidup pada tahun berapa? Siapa yang tahu Nabi Muhammad hidup pada tahun berapa? Pada tahun 1571 Masehi. Belum ada tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah dimulai ketika Nabi hijrah kemana? Iya itu tadi, Nabi hijrah kemana? Madinah. Alhamdulillah. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi teladan umat Islam di seluruh dunia, bahkan umat agama lain juga menghormatinya. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu dalam buku 100 tokoh yang berpengaruh itu urutannya di paling atas. Sudah ada yang pernah baca? Ya Allah, nanti dicari ya. Di internet dicari, ada 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Itu ada Nabi Muhammad menempati peringkat yang pertama, padahal yang menulis bukan orang Islam itu. Wah, berarti Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad adalah seorang yang yatim sejak bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Syahadat tauhid mengesahkan Allah, percaya bahwasanya Allah yang esa. Sejak zamane Nabi Adam sampai zamane nanti kiamat, Allah menjadi Tuhan kita semua, dan nantinya kita akan kembali ke sana. Sejak kamu lahir kemudian menangis, bayi belajar ngapain? Belajar apa bayi? Belajar nangis. Kenapa kau belajar nangis? Lah apa nangis kok? Mimi nangis, ngompol nangis, minta makan nangis, apalagi kepanasan nangis. Bener nggak? Yalah. Oh, iki lapar. Bareng dijedake. Oh, meneng. Seneng anakku sayang jebule ngele, ya Allah gantengnya. Sesuk nganti sesuk nanti tanya sama ibu masing-masing ya. Bu, aku biyen pas iji bayi masih minum ASI, ibu ngudang apa? Waduh, kowe biyen tak udang apa ya ya. Wah, jadi dokter. Wah, alhamdulillah, luar biasa kan. Dan macam-macam cara ibu mengudang kalian. Lanjut lagi ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang menghidupi umat, menghidupi alam semesta, menghidupi semua yang ada di ciptaannya. Setuju? Setuju. Terus Allah kemudian, karena Allah sendiri, kemudian Allah mengutus manusia. Sebelum ada manusia ada apa? Iblis dulu baik loh, karena kesombongan jadi nggak baik. Kemudian ada hewan, ada alam.
Ada dunia ini dulu dihuni oleh hewan, nggak bisa jaga, hewan purba. Ada dinosaurus, ada T-Rex, badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung maju. Ngopo. Sekarang itu eranya apa? Sibuk aku nantian. Ya akhirnya melu-melu. Terus nanti kayak mau gendeng kayak Tireng. Waduh. Ayo ngaku sami niku kayak sing ora di TikTok sapa? Masa remajamu terselamatkan. Walah. Oh, berarti sing ngomong yang duwe iki ya. Nanti dicari ya. Promosi. Ya Allah. Masih gue. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Oke, siap, lanjut lagi. Dan setelah itu Nabi Muhammad adalah nabi kesayangan, nabi kekasih Allah. Yang sebelumnya ada 26 nabi di depan. Siapa yang pertama? Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu di surga karena digoda oleh istrinya Siti Hawa, maka kemudian memakan buah kunti lalu diturunkan ke dunia. Nabi Adam dan Siti Hawa berpisah. Nek saiki berpisah tidak. Nek biyen orang aku ngono kuwi. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa bersisa sangat jauh dan mereka kemudian menjadi makhluk yang pertama di bumi, yang merawat bumi, yang menjaga bumi pertama kali. Lalu anak turunannya Nabi Adam lahir menjadi banyak dan sampai sekarang kita itu sebenarnya bersaudara senabi Nabi Adam. Nabi Adam kemudian terakhir Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad ini adalah nabi kita semua. Nabiku Nabi Muhammad, nabiku Nabi Muhammad lahir di Mekah di tahun ora kompak. Nabi Muhammad lahir di Mekah di tahun fil. Nah, fil itu gajah. Gajah itu besar apa kecil? Suaranya gajah piye? Moh. Lagi punya aku suaranya gajah moh. Suaranya gajah ya nanti. Nah, nanti tak kasih tahu suaranya gajah. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang harus kita akui sebagai nabi Allah yang menjadi teladan, menjadi nabi terakhir, menjadi penutup para nabi, menjadi kekasih Allah yang sangat dicintai dan menyempurnakan agama Islam dan membawa kitab suci Al-Quran dan ada hadis-hadisnya. Maka dari itu kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah. Dalam syahadat tadi mengakui, berarti kita umatnya Nabi Muhammad. Sekarang tanya, umatnya Nabi Ibrahim syahadatnya gimana? Ada yang tahu nggak? Yuk, biar bukan berarti seperti syahadat kita. Umatnya Nabi Ibrahim syahadatnya gimana? Semua nabi dan rasul punya syahadat masing-masing. Ayo, Mas, ada yang tahu nggak? Syahadatnya umat Nabi Ibrahim. Karena setiap zaman ada nabinya sebelum Nabi Muhammad lahir. Gimana? Syahadatnya yang pertama sama, yang beda adalah yang kedua. Asyhadu alla ilaha illallah Ibrahim Rasulullah.
Rasulullah. Jadi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa itu mengucapkan syahadat sesuai dengan nabinya masing-masing. Lah kita umatnya Nabi Muhammad mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalian murid di mana? SMP 1 Karangnonggo. Diakui enggak? Boleh enggak mendaftar terus masuk sini? Boleh enggak? Apa langsung ujug-ujug Pak datang? Saya mau belajar di sini Pak. Loh, daftar dulu. Enggak perlu Pak, saya pengen belajar pokoknya. Enggak bisa Mas, harus daftar dulu. Berarti kalau enggak daftar enggak diakui. Nah, kita umat Islam ini mendaftarnya lewat apa? Syahadat. Syahadat diperbarui sehari berapa kali? Berapa kali Mas? Ayo. Syahadat umat Islam diperbarui berapa kali sehari? 5 di belakang reja. Di mana? Setiap pada waktu apa? Tahiyat. Oh, kalian itu setiap hari memperbarui syahadat kalian. HP Android kuwi nek ana aplikasi tertentu, nek aplikasinya nggak diperbarui maka nggak akan bisa digunakan. Pernah tahu nggak di mana memperbarui aplikasi? Play Store. Nah itu tahu. Jadi HP saja ada aplikasi yang harus diperbarui, apalagi kita umat manusia harus diperbarui setiap hari. Subuh, luhur, asar, maghrib, isya, yang kemudian dikenal dengan sholat 5 waktu. Sholat fardu kita ada 5 waktu. Ada sholat subuh, ada sholat luhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ditutup sholat isya. Jumlahnya orang kompak, jumlahnya 17 roh. Yuk angkat tangan. Ini kondusif, tidak ada polusi, hanya diminta bersyukur aja susah. Caranya bersyukur gimana umat Islam? Yaitu dengan selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Kalian hanya menahan napas 1 menit aja nggak mampu loh. Nah maka dari itu sing durung melakukan sholat 5 waktu, mulai nanti siang sampai besok dan seterusnya dilaksanakan. Ingat, kamu cuma diminta 5 suwene sepiro toh? Mang menit loh bulan. Dibanding dengan kehidupanmu yang 24 jam. Siap teman-teman? Siap gak? Nah kalau siap, bismillahirrahmanirrahim. Besok aku harus rajin tepat waktu melaksanakan sholat 5 waktu. Yes. Janji ya. Sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kalian sendiri. Oke, siap. Terus setelah syahadat, sholat apalagi yang kedua? Puasa. Zakat sih ya oleh. Sih, zakat dulu. Zakat ada berapa? Zakat ada berapa? 2. Kalau gue tidak foto tuh. Wong weh, putri-putri kira foto ngene iki. Putra ini. Raden, putra nek foto piye? Ini. Wah. Kayaknya telepon. Halo. Nah, 2 zakat.
Zakat mal dan zakat. Zakat ini adalah sarana untuk melatih kalian dalam berbagi dengan sesama umat. Zakat yang pertama zakat mal. Zakat yang pertama zakat mal yaitu zakat yang bisa dikeluarkan setiap saat. Setiap saat bisa mengeluarkan zakat mal. Caranya bagaimana? Setiap kalian punya uang 1 juta, maka zakatnya berapa? 500. Jadi 1 juta, 2,5%-nya berapa? 25.000. Nah, misalkan gini, kalian pas bodoh itu sangu kokono, kok kini dapat 1 juta. Wah, sing 20.000 dikeke kancane. Terserah kowe arep jajake apa dikeke langsung, itu namanya zakat mal. Paham? Siapa yang suka mentraktir temennya? Alhamdulillah. Nah itu yang suka mentraktir temennya jangan sampai lepas ya. Didekatin, Besti itu yang paling baik. Aku ngeleh. Ya madang yo. Baiknya ketika ada maunya, jangan ya. Mentraktir teman gantian, jangan hanya cuma sepihak. Nek hari ini ditraktir, ya sesuk ditraktir ganti kancane. Ya, oke. Nah, mentraktir teman itu pahalanya besar ya. Jangan lupa ya. Masih seneng gak? Topo 1 kali, topo 2 kali. Mana semangatmu? Mana siapmu? Coba jawab pertanyaanku. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bulan? Siapa pencipta sakit? Siapa pencipta mie ayam? Siapa sih kita? Manusia. Ya Allah, manusia bisa menciptakan mie ayam. Manusia itu membuat. Baleni, siapa pencipta lautan? Siapa pencipta daratan? Siapa pencipta hutan? Siapa pencipta bakwan? Tetap Allah yang membuat manusia. Aku berang-berang dino dagang es rapai, dagang apa nih ya? Apiye le? Apiye dagang bakwan wae. Lha kok iso? Wes saiki lagi musim penghujan ngene iki to. Dagang bakwan laris. Wah, bagus kuwi. Baiklah. Wah, dikei ide saka kancane. Bang Jarwo iki wae. Ya. Jadi ciptaan itu adalah milik pencipta adalah Allah, manusia hanya membuatnya. Lalu setelah zakat mal ada zakat fitrah dikeluarkan pas hari Idul Fitri ya wes. Bar Idul Fitri apa sebelum sholat Id atau sesudah? Sebelum sholat Idul Fitri. Ingat-ingat ya, Idul Fitri harus zakat fitrah dulu. Kalau setelah itu hanya sedekah. Paham? Paham. Ya, siapa yang sering jadi pengurus zakat di masjid? Ayo masih ada nggak? Wah, kamu luar biasa ya. Rakit gur naker iki apa ya? Belajar ya. Oke, siap? Dan zakat ini adalah sebagai sarana untuk berbagi dengan sesama tanpa harus mengharapkan imbalan. Beda toh nek kita nraktir teman, kita berharap suatu saat kita mungkin akan ditraktir, tapi jangan berharap ya. Oke, kalau zakat ini adalah ketentuan yang sudah disepakati oleh Nabi dan Rasul zaman dahulu, kemudian disampaikan pada umatnya. Yang ketiga udah keempat.
Ada air nggak? Saya minta air ya. Bentar ya. Dan yang keempat, puasa kalian sudah puasa di bulan Ramadan selama 30 hari adalah kewajibanmu sebagai seorang muslim. Dalam 11 bulan, kemudian 1 bulan itu berpuasa. Mulai dari Muharram, sopo sing apal bulan Hijriah? Ada enggak? Apal Mbak? Coba sebutkan. 1, 2, 3. Waduh, Mika. Rabiul apa? Terus? Ayo lanjut. Terus? Rojab, lanjut. Terus? Lupa. Ya wes, perhatikan ini bulan ini men gampang caranya pakai angka, pakai lagu. Nama bulan kalender Hijriah ada 12, jangan sampai lupa. 1 Muharram, 2 Rabiul Awal, 3 Rabiul Akhir, 4 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Syaban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqaidah, 12 Zulhijjah, ada 12, jangan sampai lupa. Umat Islam harus hafal dengan kalender Hijriah. Dihafalkan ya. Nek Januari tekan Desember hafal toh? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Ya umat Islam kok nggak hafal saya ya, dihafalkan ya biar paham tentang sejarah. Oke. Terus puasa di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk melatih diri kalian. Setelah 11 bulan kalian makan dan minum seenaknya. Ketika menerima wahyu sholat langsung ke Sidratul Muntaha, langsung diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah, bukan melalui perantara malaikat Jibril. Dah siap adane teman-teman semuanya? Mana siapmu? Mana semangatmu? Yuk permainan dikit. Pegang kepala, pegang pundak, pegang hidungmu, pegang telingamu, pegang kepala, ada enggak? Pegang pundakmu, pegang telinga temanmu. Pegang lo ya, urang jewer. Pegang ini lagi lo, pegang. Ini berarti jewer, larung kok ini. Baleni. Pegang kepalamu, pegang pundakmu, pegang hidungmu, pegang jenggotmu. Ulangi. Pegang kepalamu, pegang pundakmu, pegang hidungmu, pegang hidung temanmu. Pegang lo ya, pegang. Nah, mana siapmu? Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Jadi ingat ya, pesennya Kak Joko nggak usah berat-berat, cukup kamu pegang rukun Islam ini dan laksanakan yang kalian mampu. Siap? Apapun kondisinya, sholat tidak bisa diganti, harus dilaksanakan. Kalau ingat, kalau semaput tuh sadar baru melaksanakan ya. Siap ya? Oke, alhamdulillah karena waktu sudah mepet, sudah mendekati siang ya. Pak Joko akan tutup dengan sebuah cerita. Ceritanya
Suara gajah. Pengen ngerti suara gajah, Mas? Gajah. Gajah binatang yang amat besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Orang sini roke ya. Ini sing ngerti bapak. Sing seumurannya Pak Joko ada. Tahu? Itu lagunya apa? Lagunya Susan. Susan kayak lo sing iso ngomong kayak iso ngomong kayak lo. Nah, nanti di YouTube dicari ya. Gajah binatang yang amat besar. Enggak ya gede mana ya. Dah ya itu. Dah. Pak Joko akan sulup dengan sebuah cerita. Siap. Ceritanya apa ya? Mana siapmu? Mana antengmu? Pak Joko mau cerita tentang sahabat Nabi. Yo siap, silent please. Ada sebuah cerita tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini adalah seorang gubernur. Dia gubernur di kota Mesir. Dia adalah bernama Amr bin As. Amr bin As ini punya keinginan pengen bangun masjid. Masjidnya mau dibangun di depan istananya. Dia memanggil panglimanya. Panglima, Brini, sini. Panglimanya datang. Gagah, tegap, dan menerima perintah. Ada apa, Tuan? Segera kamu pergi ke depan dan kamu nego rumah yang ada di depan istana. Hah? Wah, buat apa? Aku mau buat masjid depan istanaku. Hah? Emang ada rumah? Oh iya ada. Terus diapakan? Dibeli. Baik-baik. Akhirnya berangkat ke sana dengan pasukannya. Pasukan berangkat. Setelah sampai pasukannya berhenti, pasukan berhenti, segera periksa. Semua memeriksa. Tuan, nggak ada orang. Iya Tuan, orangnya pergi kayaknya. Waduh, gimana ya? Ya udah ditunggu dulu. Setelah ditunggu, akhirnya pemiliknya datang. Tuan kenapa ada di sini? Kenapa di depan rumahku? Oh, kamu yang punya rumah. Ayo ikut aku. Digeret. Tunggu dulu Tuan. Ini ada apa? Ada apa? Ayo ikut aku ke kantor gubernur. Tunggu dulu, aku tak nguyuh sih. Akhirnya setelah selesai kembali akhirnya ke istananya Amr bin As. Tuan, ini orangnya yang punya rumah di depan istana. Mana? Oh, kamu Mas? Iya Tuan, ada apa? Aku ingin membeli rumahmu Mas. Hah? Rumahku nggak dijual ya Pak? Mas, Pak, Tuan. Aku ingin membelinya dan aku ingin membangun masjid depan istana. Jangan Tuan. Belilah, jualah. Aku akan membeli 2 kali. Enggak mau. Aku beli 5 kali. Enggak mau. Kok 10 kalimat enggak mau? Oh saya nggak menjual. Kalau kamu nggak mau menjualnya, aku akan merobohkan secara paksa. Kok gitu? Nah terus aku ngomong ngendi? Maka jual. Enggak mau. Jual. Enggak mau. Panglima, balik lagi, robohkan rumahnya, gusur paksa. Siap. Akhirnya balik lagi. Omahe mau arep dibroke, sing duwe kuwi mau. Bae. Omahku arep dibroke mau, nanti apa meneh. Akhirnya setelah sampai
Pengawalnya bingung, pasukannya bingung. Tuan, ini bagaimana? Mosok rumah dirobohkan, didorong, ditendang, ya nggak mampu. Terus kelingan, ya nggak mampu. Ada yang punya ide? Ada tuan. Apa idemu? Bagaimana kalau ditarik tuan? Ditarik pakai kuda, pakai tali. Baiklah. Akhirnya ada yang pakai bawa pom mencari tali dan ada yang mengambil kuda. Talinya sudah sampai, kudanya belum datang. Tapi saya terdengar suara derap langkah kuda. Awas nih anak sih ngomong mirip ya. Persis meneh. Tuan, sudah siap kudanya? Talinya sudah siap. Wah, akhirnya tali. Omae ditaleni. Kondur komisor tengah. Terus di tali di pelana kuda. Siap tuan. Sekarang cambuk kudanya. Tapi ibu tidak mengenai kudanya. Cukup dipinggir, dikagetkan. Karena rumah yo berat toh. Kudanya padahal udah besar. Wah, burung berhasil loh kuda nih. Ketiga. Rumahnya roboh. Omahku ambruk. Di saat dia lagi sedih lagi, gundah, tiba-tiba ada ilham datang. Bukan ilham orang, maksudnya ide. Atau apa jenenge, pokoknya ana kepikiran. Kayaknya dia kan hanya gubernur. Dia kan hanya gubernur. Ada yang lebih tinggi jabatannya, tapi jauh. Katanya tempatnya di Madinah. Udahlah, aku harus pergi ke kota Madinah. Dia pun pergi ke kota Madinah. Amr bin As membangun masjid. Dia berjalan. Suruh ke sini. Baik tuan. Akhirnya dihadapkan. Belum apa-apa sudah gemetar orangnya. Katanya kamu dari Madinah. Apa yang kamu dapatkan? Ada apa? Saya cari keadilan tuan. Hah? Kamu ketemu dengan khalifah? Iya. Lalu dia titip pesan apa? Dia titip ini tuan. Apa itu? Buka aja. Buka. Nungguin ya. Lucu pada laila. Apa ini? Cuma tulang gitu. Perhatikan dengan sesama tuan. Dibalik tuan. Wah, iya tuan, aku di sini. Kaget aku. Ada apa tuan, ngagetin? Cepat hentikan pembangunan masjidnya. Gak bisa tuan, itu baru dapat setengahnya. Cepat hentikan. Baik. Terus dipukul tanda waktu berhenti bekerja. Tang ditambah dengan berhenti mereka. Weh, tang laren menehi piye iki? Lagi arep munggahke gendeng kok. Ya wes leren, bilang semua pada berhenti. Orang Yahudinya tambah bengong lagi. Wow. Tuan, ada apa? Kok berhenti kenapa tuan? Loh, katanya kamu pengen rumahmu kembali. Maka aku akan membangun rumahmu kembali. Loh, ada apa tuan? Memangnya itu pesannya apa tuan? Kok cuma tulang digaris? Seolah-olah Khalifah Umar bin Khattab berkata kepadaku, hei Umar bin Khattab, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang jadi pemimpin, jadi gubernur sehingga seenaknya sendiri. Ingat,
Suatu saat nanti kamu akan mati, dan kamu mati akan jadi tulang belulang. Kalau kamu gak bisa berlaku adil dan lurus, aku yang akan meluruskan dengan pedangku seperti lurusnya garis di tulang unta ini. Oh gitu ya Tuhan ya. Tuhan gak usah dirobohkan. Loh, maksudmu? Jangan dirobohkan, biarkan tetap berdiri. Hari ini aku telah menemukan keadilan Tuhan. Maksudmu? Di agamaku Yahudi, aku belas gak pernah dapat keadilan sama sekali, gak pernah ditolong. Hari ini aku mendapatkan keadilan, dan saksikanlah Tuhan, hari ini aku akan mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam, dan pembangunan masjidnya tetap berdiri, megah, dan Islam berkembang di kota Mesir hingga sekarang dan di seluruh dunia. Karena apa? Keteladanan dari Nabi Muhammad yang dibawa oleh para sahabatnya. Amr bin As, gubernur Mesir, dan Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Dan akhirnya adik-adik semuanya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, marilah meneladani sikap dari beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan cara apa? Membaca sirah nabawiyah, yang mungkin di sini tidak didapat, bisa kalian di sini cari di internet, di buku, sekarang sudah banyak sekali. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk dua kali, tepuk pramuka. Ya, alhamdulillah. Ya, terakhir Pak Joko pengen nitip lagu ini. Tirukan ya, siap? 1, 2, 3. Aku anak soleh, taat selalu pada ayah ibu, juga guruku. Ku sayangi teman, tak ku bedakan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Yuk bareng-bareng ya, siap. Yuk pakai tangannya sekarang sambil tepuk tangan ya, siap. 3, 2, 1. Aku anak soleh, taat selalu pada ayah ibu, juga guruku. Ku sayangi teman, tak ku bedakan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Ya, tangan ke atas. Aku anak soleh, taat selalu pada ayah ibu, juga guruku. Ku sayangi teman, tak ku bedakan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Oke, ayo teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah memberikan kesempatan Pak Joko untuk berada di sini. Dan terakhir, marilah kita berdoa dan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyamin wal amwat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, adik-adik
adik SMP 1 Negeri Karangnongko memperingati hari Maulid, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga engkau memberikan kefahaman, kepintaran, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan semoga mereka berhasil meraih cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik-adik, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan kata. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan berjumpa di lain kesempatan.